Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrini Purvasari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi, Kampus D, dengan program studi Pendidikan Ekonomi nomor NIM 18720500106. Kali ini saya akan membuat video untuk menempuh ujian akhir semester 5 dengan mata kuliah Public Speaking, dosen pengampu Bapak Muhammad Ali, MPD. Mengenal apa itu public speaking. Istilah public speaking berasal dari bahasa para ahli retorika yang mengartikannya sebagai seni atau keterampilan berbicara. Istilah ini sudah ada sejak berabad-abad sebelum Masehi. Public speaking sudah dikenal sebagai ekspresi publik dari bahasa Inggris dalam arti umum. Jadi sebagai pemahaman pertama, public speaking didefinisikan sebagai berbicara di depan umum dalam bahasa Indonesia. 5 elemen komunikasi. Berbicara di depan umum tidak terlepas dari kunci dan teori ilmu komunikasi, sehingga tentunya perlu memperhatikan 5 faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu komunikasi. Berikut ini adalah 5 elemen penting dalam komunikasi, antara lain 1. Pengirim pesan atau sender. 2. News atau berita. 3. Cara mengirim pesan atau delivery channel atau media. 4. Penerima pesan atau receipt. Dan 5. Umpan balik atau feedback. Materi public speaking yang menarik, menjelaskan ketidaksempurnaan diri. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, misalnya bentuk wajah, kebotakan, dan lemak tubuh. Berdasarkan survei, pemirsa sebenarnya lebih suka dengan topik yang tidak merendahkan sesuatu atau menunjukkan ketidaksempurnaan seseorang. Faktanya, materi public speaking ini bagus karena membuat penonton tertawa. Kamu tidak perlu lagi takut dikritik. Di sisi lain, penonton mungkin lebih terkesan dengan sikap dan keagunganmu. Kemudian materi public speaking yang menarik nomor 2 adalah berbagi kekalahan hidup yang pernah dialami. Jika kamu pernah membuat kesalahan, maka dapat dijadikan materi untuk menarik atau memantik pembicaraan di depan umum. Ketika menceritakan kekalahan tersebut, sisipkan pula kata-kata humor. Humor tersebut dapat mengambil ceritamu ketika atasanmu mengkritik karena mengenakan seragam yang salah. Ide ini mungkin menarik, tetapi kamu juga perlu mempertimbangkan cara penyajiannya. Yang ketiga, pengalaman pertama dari sesuatu. Ada banyak keuntungan berbicara di depan umum, namun butuh proses untuk menjadi pembicara yang baik. Kamu bisa ungkapkan tentang pengalaman pertamamu sebagai pembicara. Awalnya, kamu mungkin malu dan harus berkata apa dari kesalahan kecil lainnya. Kamu juga dapat menyampaikan humor yang menjangkau penonton, sehingga tidak akan berkecil hati dari pengalaman pertamamu. Nah, pengalaman itu sekarang dapat diungkapkan dengan jelas di depan para penonton. 4. Berbicara dengan hal yang membuat galau. Kamu juga dapat mengatakan pengalaman ketika tengah berada dalam situasi stres atau galau. Tentu saja para penonton akan merasakan hal itu. Bahkan, cerita akan strategi kisah ceritamu juga dapat menjadi komedi. 5. Berbicara apa yang dimiliki bersama teman-teman atau materi tongkrongan. Berbicara dengan teman adalah salah satu langkah paling efektif dalam memilih topik, yakni dengan mengobrol dengan teman sekitarmu. Kamu mungkin mendapatkan ide-ide dan gagasan yang berbeda dengan obrolan, tetapi apa yang kamu coba pahami selama diskusi? Nah, hal-hal unik yang kamu bicarakan dengan temanmu bisa menjadi materi public speaking yang menarik. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat untuk mengobrol dengan teman-teman, itu akan menjadi hambatan. Maka coba lihat sekeliling, misalnya isu lingkungan di sekitar rumahmu atau rumah teman yang bisa menjadi topik berkaitan dengan bisa dibicarakan depan umum. Yang keenam, media sosial atau berita online jadi sumber informasi terbaik. Berita online atau media sosial bisa jadi sumber informasi yang lengkap, jelas, akurat, dan terpercaya. Sekali juga jadi bahan materi public speaking. Belum lagi perbicaraan sehari-hari yang kekinian ini bisa dijadikan wawasan dan sumber inspirasimu untuk mengidentifikasi isu-isu yang baik terkait dengan isu wacana publik. Materi public speaking yang menarik yang ketujuh dan kedelapan. Ketujuh, pengetahuan tentang pendidikan. Apa yang terjadi dalam subjek tertentu dari pengalamanmu dan kamu dapat membicarakannya di depan umum. Misalnya membawa satu atau lebih topik dengan cara mengekspresikan pengalaman pendidikanmu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman pendidikan, jadi materi public speaking ini bisa relatif dengan orang banyak. 8. Pengalaman sehari-hari.
Setiap hari adalah pengalaman yang istimewa dan tak terlupakan, seperti dari pengalaman keluarga dan teman kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita pergi ke sekolah dan berbelanja, semuanya ada di sekitar kita atau jalan-jalan di taman. Tips melakukan public speaking yang menarik. 1. Siap berbicara. Ketika mulai berbicara, kamu akan menghargai pengalaman dan persiapan sejak awal. Itu yang paling penting. Pastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan cukup untuk komentar di masa mendatang. Saat berlatih, gunakan cermin untuk melihat ke depan. Perhatikan apakah ada masalah atau cacat. Jika ada, segera perbaiki. Jika kamu memiliki masalah dalam pengucapan kata dan frasa, berlatihlah untuk mengucapkannya dengan benar. Pengucapan yang kuat dan akurat akan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga penampilanmu lebih bagus. 2. Bahasa tubuh. Komunikasi fisik yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Melatih bahasa tubuh yang baik dan mempertahankan kontak mata dengan audiens, tetapi jangan berlebihan. Kamu tidak ingin terlihat kaku atau gugup, kan? Cobalah untuk terlihat santai dan tidak keras kepala di depan penonton. Jangan menyilangkan tangan, melambaikan tangan di depan atau di belakang, atau memasukkan tangan ke dalam saku. Ketika berbicara di depan umum, kamu bukan sedang menjadi seorang pemimpin. Tips melakukan public speaking yang menarik nomor 3 yaitu nada suara atau tone of voice. Tone of voice atau nada suara memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pesan yang disampaikan kepada audiens. Kamu harus menjadi aktor yang terlatih untuk berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pastikan orang yang di barisan belakang bisa mendengar suaramu, tetapi jangan terlalu keras pula untuk orang yang berada di barisan depan. Suara yang terlalu pelan nanti akan membuat audiens merasa bosan, sehingga tanpa sadar kamu akan berbicara secara cepat untuk segera mengakhiri pembicaraan. Ubah cara bicaramu dengan memperhatikan intonasi untuk menarik perhatian audiens. Tetapi, hendaklah kendalikan emosi karena stres yang berlebihan dapat mengalihkan perhatianmu dan merusak pesan yang akan disampaikan nanti. 4. Mengenali penonton. Ketika berbicara di depan umum, maka akan bertemu orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda pula, mulai dari anak-anak sekolah hingga para ahli. Pastikan konten bahasa, nada suara, dan bahasa tubuhmu sesuai dengan audiens. Cobalah untuk memahami mengapa audiens kamu mendengarkan. Bagaimana cara memahaminya? Yakni dengan menempatkan dirimu seolah menjadi audiens dan tanyakan kepada dirimu sendiri mengapa menghadiri presentasi tersebut, serta apa yang dapat diharapkan dari presentasi tersebut. Yang kelima, mengatasi ketakutan. Lebih mudah untuk berbicara daripada diam saja, tetapi ini adalah awal yang baik untuk memahami bagaimana rasa takut dapat mempengaruhi ketika berbicara di depan umum. Dengan persiapan yang tepat, kamu akan merasa tenang. Hindari minum kafein sebelum tampil karena akan dapat meningkatkan kecemasan. Jika merasa haus, minumlah air putih biasa. Kamu bisa memilih makanan yang tinggi gula untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Perlu kamu ingat bahwa audiens tidak akan tertarik untuk melihatmu, tetapi mereka ingin mendengarkan informasi yang disampaikan olehmu. Mereka adalah teman, bukan musuh, jadi mereka tidak akan mengharapkanmu untuk jatuh. Hapus catatan-catatan kecil nomor 6. Jangan membuat catatan di atas telapak tangan atau dimanapun. Bahkan jika punya waktu, lebih baik untuk menghafal poin-poinnya di setiap slide presentasi. Seringkali orang frustasi dengan catatan kecil yang mereka miliki dan menyajikan pesan yang menjadi kaku dan tidak menarik. Jika hendak menggunakan catatan kecil, lebih baik menggunakan kertas kecil saja. 7. Menggunakan slide presentasi yang berbeda dan unik. Jika menggunakan slide, buatlah menjadi menarik dan secara tidak langsung dapat membuat orang untuk belajar lebih banyak. Slide sering digunakan untuk menyajikan presentasi dengan lebih jelas. Tidak apa-apa untuk menambahkan beberapa warna atau foto ke slide, sesuai dengan kreativitas saja. Pastikan ukuran font cukup besar untuk penonton di barisan belakang, tetapi tidak membuat sakit mata di barisan depan. Gambar, video, atau animasi tambahan untuk membuat topik yang disajikan lebih menarik, jauh lebih baik untuk dipahami. Nomor 8. Nikmati presentasi. Jika kamu selaku pembicara saja bosan, audiens mungkin juga bosan. Jadi ketika kamu tampil di atas panggung, tersenyumlah dengan tulus dan bahagia. 1.
Saat kamu merasa nyaman di belakang panggung, tambahkan humor untuk meringankan suasana hati. Teknik ini dinilai mampu untuk membantu pembicara merasa tenang dan bahagia. 9. Belajar dari kesalahan. Setelah berbicara depan umum, pertimbangkan apakah kesalahan ketika tampil tadi. Jika semuanya berjalan dengan baik, katakan bahwa kamu memiliki presentasi yang cukup bagus hari ini. Namun, apabila ada sesuatu yang mengganggu dan bahkan membuatmu merasa bermasalah, analisislah penyebabnya. Demikian ulasan saya tentang materi atau topik yang menarik untuk disampaikan sebagai materi public speaking di depan umum, dan kemudian juga tips-tipsnya untuk dapat menyampaikan materi tersebut dengan menarik di depan orang banyak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.